Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prayoga. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 04887231. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat website perpustakaan menggunakan aplikasi SEM. Ya. Nah, ini adalah website yang sudah saya buat. Ya, perpustakaan Yogi Prayoga. Ini headernya. Ya, ini menunya. Ini isinya. Dan ini bukan tampilan utama ya, tampilan utamanya ini. Nah, tampilan utamanya ini. Selamat datang di Perpustakaan Yogi Prayoga. Website ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi. Ya, ini tugas 2 ya, teman-teman. Nah, ini isinya, ini footer. Ini footernya. Gitu. Nah, ini harus memuat 5 halaman. Yang pertama home, profile, layanan, kontak, dan koleksi digital. Kita lihat tombol halaman home. Nah, ini home seperti ini. Jadi setiap halaman itu ada isinya, teman-teman. Nah, ini isinya bisa disesuaikan ya. Ini hanya contoh aja. Nah, ini profile. Ya, nah profile ya, halaman profile. Jadi semuanya halamannya harus ada isinya. Gitu. Nah, ini bisa diisi bebas ya. Ini layanan. Nah, ini layanan. Ya, ini kontak. Nah, ini kontak. Nah, ini kontak, ini koleksi digital dan e-research. Ya, karena harus memuat 5 halaman. Nah, ini untuk koleksi digital e-research ini menggunakan link ya, hyperlink. Saya menggunakan link. Jadi kalau diklik ini nanti masuk ke website lain gitu. Klik masuk ke website lain. Oh, ini nggak bisa guys. Ya, salah kayaknya. Ya, tapi kalau yang lain ini bisa tuh. Ya, ini masuk ke website lain. Ya, ini juga Google Scholar, masuk ke website lain, ke Google Scholar gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ya, ini menggunakan aplikasi SEM dan menggunakan berbasis WordPress. Ya, menggunakan tools website dari WordPress ya, karena gratis, teman-teman. Nah, ini berbasis WordPress. Nah, ini saya akan paparkan bagaimana cara pembuatannya dari awal gitu. Ya, oke, langsung saja kita menuju ke cara pembuatannya. Let's go. Nah, oke, ya, jadi data tadi saya hapus semua. Saya mulai lagi dari awal. Ya, oke, lanjut teman-teman. Pertama install dulu aplikasi SEM-nya, ya, lalu buka. Nah, kalau sudah dibuka nanti klik start di sini ya, klik start di Apache dan MySQL. Ya, nah nanti kalau misalkan udah jalan gitu kan. Nah, ini akan berubah statusnya menjadi hijau. Apache MySQL sudah menjadi hijau. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ke local disk C. Ya, local disk C, SEM, ya, htdocs. Nah, di sini teman-teman bikin folder ya. Contohnya saya tadi udah buat folder namanya Perpustakaan Yogi Prayoga. Nah, teman-teman bikin lagi ya folder nama perpustakaannya, misalkan perpustakaan apa. Di sini saya klik cara buat ya, karena saya ingin memaparkan cara pembuatannya gitu. Nah, kalau udah, nah file teman-teman download file WordPress ya, di WordPress, download WordPress ya. Nah, kalau sudah ya WordPress-nya diekstrak ya, nanti akan keluar file seperti ini. Nah, ini semua di copy pastekan ya di folder yang sudah kita buat tadi ya, folder SEM htdocs. Nah, diinstal di sini, bukan diinstal, maaf, di copy paste di sini semuanya ya, nggak boleh ada yang kelewat. Nah, kalau sudah ya, teman-teman langsung menuju ke phpMyAdmin ya, localhost phpMyAdmin. Ya, ini saya buat dari nol lagi, benar-benar dari nol. Karena di sini saya ingin memaparkan cara pembuatannya gitu. Nah, ini localhost ya, phpMyAdmin. Ya, localhost phpMyAdmin. Ya, teman-teman akses itu. Ya, localhost phpMyAdmin.
Nah, nanti di basis data ya itu isikan nama folder yang sudah kita buat tadi. Ya, contoh saya tadi bikin folder cara buat. Nah, teman-teman di sini pilih buat nama cara buat ya, atau folder perpustakaan siapa gitu kan. Kalau untuk tugas kan perpustakaan terus nama ya. Nah, klik buat di sini. Ya, nah ini database sudah dibuat. Nah, database sudah dibuat. Ini database sudah dibuat, teman-teman langsung masuk ke localhost ya, garis miring cara buat, klik ya, localhost cara buat ya. Awas jangan sampai itu ya, jangan sampai salah gitu namanya, jangan sampai salah nama foldernya. Nah, ini akan muncul template seperti ini. Kalau template seperti ini sudah berhasil ya, kalau misalkan ada salah berarti ada salah di nama foldernya ya. Klik ayo ya, nama basis datanya apa gitu kan ya. Di sini saya masukkan aja cara buat ya. Ini username-nya cara buat 900 ya gitu. Cara buat ini tadi bekas saya buat ya, bekas saya buat. Nah, ini ya localhost ya, ini nggak usah diubah, yang lainnya nggak usah diubah. Kalau udah seperti ini tinggal klik kirim ya, klik kirim. Awas nama pengguna sama sandinya jangan sampai lupa ya. Oh bentar, ada kesalahan gengs. Oh, username-nya root ya, sorry saya salah guys. Habis itu cara banget nama pengguna username-nya root ya, salah saya, sorry guys ya, sorry ya. Jalankan pemasangan. Kalau seperti ini udah jalankan pemasangan, nggak konsen guys ya. Jalankan pemasangan ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti udah itu tuh ya, udah apa namanya, udah berhasil nih. Tinggal klik isi judul situs, nama pengguna, email dan lain-lain gitu. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman tinggal masukkan aja nama situsnya gitu. Nah, ini ya, bentar kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya teman-teman. Nah, oke, tahap selanjutnya kita namakan masukkan judul situsnya. Kalau saya tadi kan, kalau yang ini udah nih, perpustakaan Yogi tadi. Saya cara buat karena saya mau tutorialnya teman-teman. Cara buat 1000. Ini kalau misalkan ada noise, maaf ya, karena saya di pinggir jalan. Masukkan kata sandi ya, buat kata sandi yang kuat teman-teman. Ini sebagai contoh aja, misalkan pakai add gitu kan. Nah, ini sangat lemah tuh ada. Nah, ini ya. Nah, ini email ya. Emailnya masukkan email aktif. Ya, ini contoh aja ya. Tapi masukkan email aktif teman-teman. Ya, klik install WordPress. Nah, ini awas nama pengguna sama sandi jangan sampai lupa. Kalau lupa bahaya. Nah, ini sedang proses instalasi WordPress-nya kalau seperti ini teman-teman. Tinggal ditunggu aja sampai selesai. Ya, tinggal ditunggu sampai selesai. Instalasi WordPress-nya ini agak lama, kalau agak lama saya skip nanti. Ya, ini agak lama soalnya. Jadi nanti di prosesnya mungkin saya skip aja. Nah, ini kalau sudah tampil seperti ini, ya berarti ini sudah selesai. Ya, ini klik save ya, was. Kalau lupa username dan passwordnya nanti kita nggak bisa login. Gitu. Nah, ini klik log masuk teman-teman. Ya, klik log masuk. Ini agak lama anjay. Nah, ini ya. Nah, pastikan ini sandinya sama persis dengan username-nya dengan yang sudah saya buat. Klik ingat saya, biar takutnya lupa. Gitu. Klik log masuk teman-teman. Klik log masuk ya. Itu ini kalau agak lama nanti saya skip juga. Itu biasanya cepat teman-teman ya, tapi ini terkendala di laptopnya ya, karena laptopnya ini spek rendah. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah masuk ya. Nah, ini tampilan defaultnya, kita kunjungi situsnya, klik kanan. Nah, ini tampilan default dari WordPress yang sudah diinstal tadi ya. Ini berbasis WordPress ya, ingat
Nah, ini webnya seperti ini ya. Nah, ini laman contoh cara buat. Nah, ini tinggal kita atur saja isinya dan halamannya ditambah karena persyaratan di tugas itu harus ada memuat 5 halaman ya. Gitu. Harus memuat 5 halaman ya. Nah, gimana cara membuatnya? Pertama teman-teman pilih ke halaman aja. Ke halaman dulu aja. Gitu. Ya, ke halaman dulu aja. Ya, klik ke halaman ini. Nah, ini halaman contoh ya, ini buang aja. Halaman contoh itu yang ini. Ini buang aja. Ya, ini dibuang aja. Ya, halaman contoh dibuang aja. Nah, kita klik tambah halaman. Klik tambah halaman. Ya, pertama kita karena harus memuat itu. Ya, ini saya sudah siapkan formatnya ya. Kalau saya siapkan formatnya di sini. Nah, ini untuk home. Ya, jadi cara penambahannya gimana? Nanti saya akan praktekkan di sini. Cara penambahan halaman gitu kan seperti apa? Ini nge-lag-nya luar biasa. Nah, ini cara pembuatan halaman. Nah, ini tambahkan judulnya karena kita tadi judulnya home. Gitu kan. Ya, judulnya home. Tambahkan judul di sini. Anjay, nge-lag-nya luar biasa ini. Nah, home. Nah, di sini ketik sebuah blog. Ya, di sini saya mau menggunakan sebagai subjudul ya atau subheading kalau bahasa di webnya itu. Ya, nah ini subjudul ya. Ini subjudul ya. Nah, di sini tambahkan teksnya. Selamat datang. Itu. Nah, di sini klik tambah, klik paragraf. Nah, selesai kalau seperti ini tinggal klik simpan. Terbitkan ya. Terbitkan. Nah, ini kalau sudah ada keterangan seperti ini berarti sudah berhasil diterbitkan. Ya. Nah, kita refresh saja di sini apakah sudah muncul. Ya, nah ini tombol home sudah. Kalau kita klik ini harus apa namanya? Nah, ini home berarti tombol home sudah selesai. Ya, halaman home maksudnya. Ini halaman home sudah selesai nih. Ya, tinggal ulangi langkah yang sama untuk menambahkan yang lain. Ya. Yang lain caranya sama ya. Cuma mungkin saya di sini mau praktekkan yang apa namanya? Karena memuat link ya. Karena memuat link ya. Nah, ini ya koleksi digital dan e-research. Ya, mungkin saya akan langsung skip praktek ke sana karena untuk kayak yang kontak yang lainnya itu sama. Teman-teman menambahkan file juga bisa ya. Nah, kalau cara menambahkan ini kalau misalkan sudah di sini ya. Nah, tinggal tambah halaman, klik tambah halaman lagi. Tambah halaman lagi. Ya, saya langsung skip ke cara menambahkan link. Ya, cara menambahkan link. Itu cara menambahkan link. Nah, ini udah tambah ya. Itu ini kalau yang lain kan sama tuh kontak, ada linknya, tinggal teks aja, ulangi langkah yang sama. Nah, ini saya langsung ke koleksi ya. Nah, koleksi ini kan harus memuat file sebenarnya. Cuman karena berat jadi saya tambahkannya link aja. Nah, ini ya, ini judulnya ya atau subheading ya. Ini agak nge-lag gengs sebenarnya. Ya, nah ini subheading ya, kalau sudah research ya itu tambah paragraf ya. Kalau misalkan mau nambahkan file teman-teman gampang ya, tinggal klik jelajahi semua. Ya, di sini ada media. Ya, nah ini tinggal tambahkan aja gitu. Kalau pengen nambah file, nah di galeri ini bisa tambah gambar gitu kan. Ya bisa tambah berkas juga, bisa tambah video juga. Ya, cuman saya biar cepet aja karena formatnya sama gitu. Tinggal tambah di sini misalkan mau tambah gambar, tambah video, tambah berkas ya. Nah, saya karena saya semuanya menggunakan teks biar cepat. Ya, ini tinggal dipastekan aja. Nah, ini teman-teman cara
menambahkan link bisa masuk ke Word dulu, terus klik tambahkan link gitu kan ya. Nah ini udah ditambahkan link ya. Nah gimana kalau cara menambahkan link di WordPress? Tekan ya. Nah ini teman-teman cara menambahkan link di WordPress itu tinggal di blok ya. Terus klik ini ya, taut. Gitu. Nah tinggal masukkan URL-nya di sini gitu ya. Nah karena saya tadi menambahkannya otomatis gitu kan ya, jadi nggak harus diklik taut lagi kan, ini udah mengandung link ya. Cuma cara simpelnya gitu ya. Masuk ke Word gitu, pastikan buat hyperlink dulu ya, terus pastikan ke sini. Cuman kalau misalkan pengen di websitenya gimana, klik taut di sini ya. Kalau sudah, ini tinggal klik terbitkan, publikasikan. Nah ini ya, ini sedang proses mempublikasikan teman-teman. Nah ini sudah selesai ya. Kita refresh lagi di sini. Ya, apakah sudah ada di sini? Ini menghalangi guys ya. Oh ini koleksi sudah ada nih. Ya ini koleksi sudah ada. Nah ini ya, ini sudah mengandung link ya. Jadi kalau misalkan file nanti bentuknya, kalau misalkan teman-teman tambah berkas, ini ada muncul berkas. Kalau misalkan tambah video, di sini muncul video teman-teman. Seperti itu aja sebenarnya. Ya, nah ini ya, itu cara menambahkan halaman ya. Kalau yang lainnya sama ya. Itu lainnya tinggal ditambahkan aja halamannya, langkahnya sama. Itu saya cuma menambahkan link di sini gitu ya. Nah, itu proses cara menambahkan halaman teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut ke cara mengedit postingan. Ya, kita klik di sini yang ini ya, huruf W ini. Klik huruf W ini. Oh enggak ya, di sini juga bisa nih. Klik huruf W ini. Nah, ini klik huruf W ini ya, ini ke postingan. Ya, soalnya kan tadi tampilan awalnya masih blog gitu kan. Ya, nah ini postingan, ya ini halo dunia, tinggal sunting aja. Ya, jadi biar tampilannya kayak tadi ya. Itu untuk postingan awalnya nih. Itu postingan teman-teman. Jadi kalau misalkan mau menerbitkan bisa gitu kan. Ya. Nah, ini tinggal sunting di sini ya. Jadi jangan halo dunia nih. Kalau halo dunia kurang epic teman-teman. Nah, ini tadi saya judulnya ini ya. Nah, misalkan mau masukin judul ini ya, tinggal masukkan aja judul di sini. Nah, ini kepanjangan ternyata, gengs. Nah, ini tinggal misalkan judulnya. Nah, ini tinggal tambahkan judulnya di sini. Set. Misalkan tugas 2. Nah, ininya di copy, teman-teman. Tinggal dipastekan. Tugas 2 post. Ya, ini sedang disimpan. Nanti tampilan awalnya akan berubah ya, postingannya. Oh, ini nggak akan blog lagi nih. Nah, ini tugas 2 ya. Nah, ini kita tinggal ubah yang blognya nih. Ya, nanti kalau yang blognya nanti ya. Nah, itu ya. Jadi udah diubah ya. Jadi jangan selamat datang di sini ya. Ini contoh tugas 2 nih. Nah, ini sudah ya, langsung kita menuju ke apa namanya? Ke tampilan editor.
untuk mengedit header ya, header dan footer teman-teman. Footer sih ya yang paling berpengaruh itu. Nah, ini blognya diganti dulu ya, misalkan selamat datang di web kami ya, klik simpan. Nah ini footer, nah ini ya, ini footer. Nah ini ya, misalkan cara buat di sini ya, kita mau menambahkan copyright ya, tinggal diklik aja di sini. Nah ini bebas nih. Nah ini hapus ya, tadi saya dihapus nih. Hapus aja. Nah ini bisa ditambahkan ya, itu teks gitu kan. Nah ini saya tambahkan teks. Nah, bentar kita simpan dulu. Ini juga bisa dibuang, juga bisa guys. Ya ini dibuang juga bisa nih ya, tinggal dihapus aja ya. Tapi yang saya menekankan, saya mau tambahkan ini karena tadi ada copyrightnya gitu ya. Ini nyimpannya lama amat anjay. Ini nyimpannya lama guys. Nah ini ya sudah ada di sini ya, tadi tinggal diatur-atur aja teman-teman ya. Nah itu ya, jadi tinggal ditambahkan ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya cara untuk apa namanya. Nah kalau misalkan mau edit yang lain lagi, mau menambahkan yang lain lagi ya, teman-teman tinggal klik aja ini ya, WordPress ya, klik tombol W ini. Nah ini semuanya disesuaikan, misalkan tampilannya, warnanya atau temanya mau diubah, tinggal diatur aja di sini teman-teman ya. Nah jadi hasilnya tadi yang sudah saya buat tadi seperti itu ya, tapi langkah-langkahnya secara garis besar yang sudah saya tunjukkan tadi gitu ya. Tadi saya udah menunjukkan ya, itu ada copyrightnya di sini. Nah itulah teman-teman membuat website perpustakaan berbasis WordPress ya, yang apa namanya, di aplikasi SEM ya. Nah mungkin kuncinya itu pada saat penginstalan MySQL dan juga apa namanya, MySQL sama apa lupa aja ya, apa aja dan MySQL kuncinya ya. Dan jangan sampai salah foldernya, awas gitu. Nah kalau misalkan sudah selesai, nanti folder yang tadi ya, database yang sudah kita buat tadi itu bisa diupload ke hosting ya. Tadinya saya mau upload ke hosting ya, karena waktu tuh web juga saya kan nanya tuh ya ke Pak dosen pembimbing itu, saya mau upload cuman harus bayar ya. Jadi itu guidelines seperti itulah. Kalau misalkan cara uploadnya nanti beda lagi. Mungkin kalau ada tugas cara nguploadnya saya nanti buat lagi teman-teman. Oke, mungkin dicukupan sekian saja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.